Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek untuk energi percintaan kamu hari ini, tanggal 31 Oktober 2024, akhir bulan ya. Seperti apakah yang terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek untuk energi dia saat ini. Apakah yang dia rasakan, apakah yang dia pikirkan, bagaimana kondisi dia saat ini. Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kalau status antara kamu dengan dia, ada yang sudah berpisah ya. Dan keadaan dia sakit, aku sakit. Berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan lukaku. Jadi dalam keadaan berpisah dengan kamu ya, dia mengalami suatu rasa yang benar-benar sakit gitu ya, atau dia yang memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh begitu. Ini penyakit hati atau penyakit pikiran karena jauh dari kamu atau berpisah dari kamu, atau dia sudah menyakiti kamu seperti karma yang dia dapatkan. Oke? Karena di sini benar-benar ada penyesalan dalam diri dia setelah berpisah dengan kamu. Ada penyesalan. Penyesalan itu mungkin dalam bentuk karena rasa cinta dia ke kamu, atau karena dia tidak menemukan seseorang selain kamu. Ya, ini dia seperti mengalami proses bahwasanya ya, apa yang dia lakukan terhadap kamu, dia merasakan, intinya dia akan mengetahui rasa yang pernah kamu rasakan dulu di saat dia meninggalkan kamu. Oke? Dan ini juga dia melewati jalan yang berliku. Saat tidak bersama dengan kamu, hidupnya itu juga tidak baik-baik saja. Jadi hari ini dia seperti menyesal. Hari ini dia merasakan hidupnya itu berat banget yang dia jalani. Kenapa? Mungkin bisa jadi sebuah karma yang saat ini dia selesaikan terlebih dahulu. Ya, karena sudah sangat menyakiti kamu, sudah sangat mengecewakan kamu ya, dan dia ya akan mendapatkan sebuah imbalan dengan melewati jalan yang berliku dalam hidupnya dia. Mungkin selalu ada masalah, selalu ada rintangan, cobaan gitu ya. Bahkan dia itu ngerasa tidak pernah nyaman lagi hidupnya. Nah, di sini dia ingin memperjuangkan kamu. Dia ingin berjuang lagi. Ya, memiliki kamu kah itu, ya memperbaiki diri dia kah itu, atau dia akan melakukan segala apa yang kamu perintahkan begitu ya, untuk menebus semua kesalahannya itu. Oke? Tapi ada hikmah mungkin di balik semua itu. Hikmah yang mungkin akan diambil adalah dia menjadi kuat dan lebih mandiri. Karena dulu dia ketergantungan sama kamu, semua itu kamu yang melakukan, misal gitu ya, kamu yang selalu mensupport dia dari segi uang, kamu yang selalu membantu dia setiap ada masalah. Intinya kamu itu selalu diandalkan oleh dia. Nah, namun sejak dia tidak bersama dengan kamu ya, dia jadi melakukan semuanya sendiri. Itu yang membuat dia merasa
aku harus berpositif thinking gitu ya. Bahwasanya saat aku berpisah dari kamu, aku meninggalkan kamu ya, itu sudah banyak mengajarkan aku ya, supaya menjadi kuat, supaya menjadi mandiri gitu ya. Ini perjuangan dia ataupun pelajaran yang mungkin dia ambil ya. Nah, benar ya, dia itu sudah menggantungkan harapannya ke kamu, yang menggantungkan harapannya ke kamu. Sampai detik ini sebenarnya masih ya, karena ternyata dia baru menyadari, setiap dia punya masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Ya, tetap ada bantuan dari kamu, ya. Karena kamu yang mungkin bijak ya, dia itu seperti kekanak-kanakan. Dia orang yang pelin-pelan, dia mungkin orang yang arogan, begitu ya. Itu membuat dia eh, tidak bisa hidup sendiri atau mandiri dulunya. Tapi sejak adanya perpisahan ini, itu mengajarkan dia ya. Oke. Di sini dia mengatakan, suatu saat nanti aku berharap kita bersama kembali, merajut kasih. Jadi dia masih berharap, bisa hidup bersama dengan kamu ya. Banyak harapannya di sini. Kita akan coba cek apakah yang terbaca. Fokus kepada kartu ini. Satu lagi. Ya. Nah, di sini ya mungkin kamu akan terkejut ya melihat dia ya sudah sangat berubah, atau dia benar-benar ingin melakukan satu perubahan. Dia ingin bertransformasi di sini ya. Jadi itulah yang membuat dia akhirnya menyadari sebuah kesalahannya. Makanya dia berubah. Dianya ingin bertransformasi. Aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin menjadi yang terbaik gitu loh. Jadi itu yang ingin dilakukan. Di sini ada Calvin. Benar-benar hubungan kamu dengan dia itu sudah terpisah. Ada yang sudah berakhir, ya. Nah, tetapi di sini ada new beginning. Mungkin dia lagi melewati masa transisinya dia. Dia mungkin lagi proses pendewasaan dirinya gitu ya. Yang tadinya mungkin dia kekanak-kanakan, dia hanya pengen bersenang-senang, dia tidak punya tujuan hidup ya. Mungkin dengan begini, berpisah dengan kamu, akhirnya dia menyadari bahwasanya hidup itu tidak boleh tergantung kepada siapapun, baik itu orang tua kita, keluarga kita, pasang kita, siapapun dia. Kita ya tetap akan berdiri di kaki kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya berharap, ya berharap sama Tuhan, begitu ya teman-temanku. Jadi inilah yang akhirnya membuat dia itu kayak ngerasa, aku harus memulai sesuatu yang baru lagi nih. Aku harus bertransformasi, agar apa? Agar kamu bisa memberikan kesempatan kepada aku gitu loh. Oke? Karena di sini dia merasa ada passionnya, ada instant chemistry-nya ya. Dia merasa punya chemistry antara kamu dengan dia. Ya, dia itu kayak ngerasakan, atau kamu ngerasakan sebenarnya apa yang dirasakan, tapi kamu mencoba untuk menutup mata. Kamu mencoba untuk mengabaikan. Kamu mencoba untuk ya cuek aja deh gitu ya. Tapi dia berharap kamu bisa memperhatikan dia saat ini. Oke. Nah, di sini dia looking at picture. Dia selalu melihat foto kamu. Dia merindukan kamu. Bahkan di sini nostalgia. Dia ingin membuat make new memories. Dia ingin bernostalgia dan membuat sebuah kenangan baru lagi bersama dengan kamu. Ya, dia sangat masih menginginkan kamu di sini. Ya, berharap kita bisa bersama kembali satu saat nanti merajut kasih seperti kartu yang di atas ini ya. Jadi dia itu kayak sulit melupakan kamu. Setiap kangen ya dia ngelihat foto kamu. Setiap dia rindu ya dia berusaha untuk melepaskan rindu ya, mungkin dengan melihat kamu di sosial media, di Facebook, di IG gitu ya. Ngelihat posting-postingan kamu. Itu juga bisa sih melepas rindu dia ya. Karena kalau untuk bertemu dengan kamu atau datang ke kamu lagi, itu dia merasa takut. Dia takut gitu loh. Ya, karena dia belum siap di sini untuk bertemu dengan kamu. Oke. Di sini dia seperti mengalami ya suatu hal yang benar-benar terpuruk. Hidupnya itu seperti benang kusut ya. Kaset kusut gitu ya. Kayak nggak ada tujuan di sini. Namun di sini aku melihat dia merasa antara kamu dengan dia itu mirror.
ya, dan dia yakin kalau kita nantinya akan bisa bertemu lagi. Itu keyakinan dia ya. Kita akan coba cek dari kartu tarot ya, seperti apakah yang terbaca. Sebentar. Oke. Nah, temperance. Dia benar-benar mencari satu kestabilan, keseimbangan dalam hidupnya dia. Ya, ini jika dia ya. Nah, kalau kita lihat ya, ke depannya bagaimana hubungan kamu dengan dia, sebenarnya bisa stabil ya, bisa membaik lagi, bisa berhasil lagi, bisa seimbang lagi gitu ya. Jika dia benar-benar berubah ya. Oke. Di sini ada Five of Wands. Memang antara kamu dengan itu sedang berkonflik saat ini. Konflik itu tidak pernah reda. Selalu aja kayak datang konflik itu. Selesai konflik ini datang lagi yang baru begitu loh. Itu yang dia pikirkan, kenapa sih kita ini selalu berkonflik? Mungkin ini penyebabnya dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia. Karena udah nggak tahan. Kenapa sih? Kita pacaran itu kan pengennya cari kebahagiaan, tapi kita sering berantem. Kita sering pokoknya ya saling menyakiti jadinya gitu ya. Itu membuat akhirnya kamu dengan dia memilih untuk berpisah dulu. Ternyata ya nggak bisa gitu loh ya. Apalagi di sini kondisi seseorang ini mungkin selalu membutuhkan support dari segi finansial ya, entah itu dari kamu atau kamu sebaliknya, karena ini juga bisa vice versa ya. Jadi di saat mungkin tidak bersama dengan kamu ya, semua apanya hilang gitu ya, suntikan dananya hilang atau bagaimana ya. Jadi itu yang membuat dia kayak ngerasa sangat terikat sekali ke kamu. Tapi ya semoga aja saat dia ingin mengulang kembali hubungan, dia sudah punya niat yang tulus begitu ya, biar hubungan itu langgeng. Aku melihat di sini ada Nine of Swords. Seseorang ini benar-benar kayak sulit untuk berpikir ke depan karena dia sudah sangat terpuruk ya. Mungkin saat ini dia berharap kamu bisa menerima dia ya, mungkin memberikan kesempatan lah kepada dia ya. Oke, di sini kita lihat ini ada Ace of Pentacles. Benar ya, di saat dia itu kayak ngerasa ada sakit, terluka gitu ya, menderita ya, itu kan ulah dia sendiri ya. Tapi di sini masih ada kesempatan untuk dia memperbaiki semuanya ya. Oke. Ada Three of Pentacles. Antara kamu dengan dia nantinya ya mungkin ini banyaknya hubungan dalam bentuk pekerjaan. Antara kamu dengan itu sering mungkin ada bisnis gitu ya, jadi rekan kerja, di situ muncul suatu rasa cinta atau apa. Mungkin ini yang terjadi nantinya ke depan, bahwasanya akan ada kerjasama lagi antara kamu dengan dia yang akan menghubungkan ya persahabatan atau tali percintaan antara kamu dengan dia ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari inisial. Siapakah inisialnya? Oke. Ya. Banyak sekali. Ada J dan U, teman kuliah. I dan V, temannya teman. Q dan R, orang baru, kenalan teman. Ini teman yang kenalin ya. Ini sesuaikan aja ya, apakah dia ini orang baru, apakah ini orang yang benar-benar sudah berpisah dengan kamu ya. Kamu sesuaikan. Terkadang ada yang bertanya, ini orang baru ataukah orang lama kak? Ya sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. N yang pernah abaikan kamu. O dan S yang pernah berkhianat. D dan Y tetangga. Kita coba cek untuk zodiak ya, yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Sagittarius, ada Gemini, Gemini lagi, Cancer, Aries. Oke, itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Aku melihat ya di sini seseorang ini mengalami suatu penyesalan dalam dirinya dia memang terluka, sangat terluka di saat tidak bersama dengan kamu ya. Di sini
ada penyesalan sudah mengakhirinya, tapi dia menginginkan untuk bisa bersama kamu lagi. Ada yang beginning, terus dia berharap ada kesempatan kedua yang akan dia miliki di sini bersama dengan kamu. Oke, teman-temanku, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Oke, buat teman-temanku, jika tidak ada sana, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.